Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali mengaji sekaligus mengkaji ilmu yang Allah berikan melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan untuk orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya istiqomah menuntut ilmu. Allah berikan sebuah penghargaan yufaqihu fiddin. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang hatinya senantiasa diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kita masuk di dalam surat, kalau Mas Tri nge-share-nya surat Quraisy, tapi izin nih Bapak Ibu, saya awali pembahasan ini dengan surat Al-Fil terlebih dahulu. Harusnya kalau kita bahas dari bawah setelah surat Al-Ma'un, itu atasnya surat Li'ila fi Quraisy, atasnya lagi baru surat Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa seperti itu? Izin saya untuk menjelaskan sedikit terkait dengan dua surat yang mulia ini. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy itu satu paket. Ya. Adanya surat Li'ila fi Quraisy itu karena peristiwa Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bisa kita ambil kesimpulan tidak mungkin ada surat Al-Quraisy tanpa peristiwa Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka pada sore hari ini, karena surat ini satu paket dan pasti kisahnya diawali dengan surat Al-Fil, maka saya izin untuk membahas terlebih dahulu surat Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita lanjutkan di surat Al-Quraisy. Karena surat Al-Fil itu sedikit, ya, pembahasannya sedikit karena banyaknya adalah tentang cerita pasukan gajah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat yang sangat mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal surat Al-Fil ya Bapak Ibu? Insyaallah ya.
Alam taro. Surat Al-Fil ini para ulama sepakat bahwa Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Berarti surat Al-Fil ini masuk di dalam kategori surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sekaligus Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Itu satu. Al-Fil itu maknanya adalah gajah. Gajah. Ini biasanya surat yang disukai anak-anak karena ada hewan-hewannya. Ada orang kafir Quraisy, saya lupa namanya. Setelah surat Al-Fil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ada orang kafir Quraisy yang ingin membuat surat sendiri atau surat palsu. Kalau Nabi Muhammad bisa membaca Al-Fil, kata orang kafir Quraisy, kami juga bisa membuat Al-Fil. Gampang, tinggal buat gajah suratnya. Ada yang seperti itu. Setelah surat ini diturunkan dan didengar oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan surat Al-Fil dari Tuhannya, kita sebagai orang kafir Quraisy, kata orang Quraisy, juga bisa membuat surat Al-Fil. Tapi suratnya lucu, Bapak Ibu. Ya, mereka mengatakan Al-Fil, gajah. Ya. Mal-Fil, apa gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Dibuat oleh orang kafir Quraisy seperti itu. Al-Fil hayawanun kabirah. Al-Fil, gajah adalah hewan yang besar dan lain sebagainya. Itu surat Al-Fil palsu yang pernah dibuat oleh orang kafir Quraisy pada saat itu untuk menandingi surat Al-Fil yang dimiliki oleh umat Islam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maknanya jauh. Surat Al-Fil ini, hadirin jamaah rahimakumullah, secara umum adalah surat yang full tentang cerita. Ya, tentang cerita. Dan sepertiga dari Al-Quran itu isinya cerita, Bapak Ibu. Kalau Al-Quran itu dibagi 3, 10 juz kalau dikumpulkan isinya tentang cerita. Ada cerita gajah pasukan Abrohah, cerita nama oleh Pak Ashabul Kahfi, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritanya dimuat di dalam Al-Quran. Nabi Musa dengan tongkatnya, Ibrahim dengan perjalanan mencari Tuhannya, menyembelih putranya. Semua kisahnya ada di dalam Al-Quran, dan kalau dikumpulkan 10 juz dari Al-Quran itu isinya tentang cerita. Kata Pak 10 juz itu. Kira-kira kenapa? Kok Al-Quran itu banyak ceritanya? Katanya kitab petunjuk tapi ceritanya banyak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu manusia semuanya, anak kecil sampai dewasa, nasihat itu bisa masuk paling mudah, salah satunya melalui cerita. Panjenengan senang diceritani tapi Pak? Tidak ada manusia yang tidak suka cerita, itu tidak ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, faham kalau manusia itu sukanya dikasih cerita, maka Allah kasih cerita yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu hidupnya sedih, hadirin jamaah sekalian. Dan salah satu hiburan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan ayat Al-Quran yang isinya tentang cerita. Nabi Muhammad senang diceritain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Termasuk Al-Fil ini sebuah cerita yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat pertanyaan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ada ayat Al-Quran yang diawali dengan pertanyaan, Bapak Ibu, jangan punya anggapan bahwa Allah itu bertanya karena Allah tidak tahu. Salah. Allah kok bertanya, berarti Allah tidak tahu. Bukan seperti itu konsep ilmu Al-Quran dan tafsir. Setiap ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari pertanyaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, maksudnya satu adalah menegaskan kalimatnya. Berarti Allah ingin menjelaskan sesuatu yang penting, maka Allah bertanya terlebih dahulu. Bukan karena Allah tidak tahu minta jawaban dari kita atau dari Nabi Muhammad, betul. Tapi Allah itu ngerasa kalau ayat yang akan disampaikan itu sangat penting, maka Allah awali dengan pertanyaan supaya kula panjenengan fokus kalau membaca Al-Fil. Ya, dan itu metode yang dipakai di pendidikan zaman sekarang, Bapak Ibu. Biasanya guru masuk kelas itu sebelum mengawali pelajaran bertanya, masih ingat nak pelajaran kemarin? Biasanya seperti itu. Atau apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Sebelum menjelaskan, guru akan menanyakan seperti itu. Dan metode itu yang mengawali adalah Allah di dalam Al-Quran. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat pertanyaan. Kemarin, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari kiamat itu? Tanya Allah. Allah pasti tahu. Kita tidak usah menjawab tahu atau tidak tahu, Allah pasti tahu. Tapi pertanyaan itu menjadi sebuah kalimat yang menegaskan ada orang di dunia ini yang tidak percaya dengan hari kiamat. Allah itu heran. Maka kalimat yang disampaikan penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi Muhammad, apakah kamu melihat ada sekelompok pasukan gajah yang sudah diceritakan oleh orang-orang terdahulu, yang sudah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kisah yang sangat masyhur. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi Muhammad itu fokus mencari hikmahnya, bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad lahir ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang membuat kota Mekah menjadi kota yang ditakuti oleh banyak orang. Sebuah kisah yang sangat terkenal di Jazirah Arab sampai ke Afrika, diri jamaah sekalian, ke Ethiopia. Itu cerita luar biasa. Saya awali sedikit nih tentang cerita Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang raja di daerah Habasyah, sekarang namanya negara Ethiopia, di daerah benua Afrika. Zaman dulu ada seorang raja yang mengutus 2 gubernur. Ibarat presiden menyuruh 2 panglima perangnya atau gubernurnya. Satu namanya Ar-Riyad, yang kedua namanya Abrahah. 2 orang ini diutus oleh Raja Ethiopia untuk menjajah negeri Yaman. Berdua berangkat, Ar-Riyad dengan Abrahah
Dua-duanya seorang gubernur berangkat menuju Yaman. Sampainya di negeri Yaman, diseranglah negara Yaman itu, Pak. Sampai kemudian Abroha dan Aryat itu menang. Yaman kalah dan ditundukkan dalam kekuasaan Habasyah atau Ethiopia. Setelah Abroha dan Aryat itu menduduki wilayah Yaman, akhirnya bingung. Karena tidak mungkin ada satu daerah dipimpin oleh dua gubernur. Ada Abroha, ada Aryat. Tidak mungkin. Akhirnya Abroha dengan Aryat itu perang untuk menjadikan siapa yang terkuat, yang menang di antara kita, itulah pemimpin kota itulah pemimpin negeri Yaman. Akhirnya perang. Sesama gubernur yang diutus untuk menjajah Yaman karena menang, bingung yang menguasai siapa? Antara Abroha dan Aryat. Perang dua-duanya. Ya. Setelah perang, ternyata Abroha bisa membunuh Aryat semuanya sendiri. Menang Abroha. Nah, akhirnya Abroha menjadi gubernur atau pemimpin negeri Yaman pada saat itu. Berita Abroha itu menaklukkan temannya sendiri Aryat karena perebutan kekuasaan diketahui oleh Raja Habasyah Ethiopia. Kamu tak utus kok malah perang dengan temanmu sendiri. Ya, akhirnya Abroha ngerasa bersalah dengan raja yang mengutusnya tadi. Kemudian untuk menebus kesalahannya, akhirnya Abroha membangun gereja yang sangat tinggi. Gerejanya dikasih nama Al-Qulais, dari kata kolan suwatun, artinya peci. Kenapa? Karena saking tingginya gereja itu, kalau orang melihat atap dari gereja, pecinya jatuh saking tingginya. Maka gerejanya terkenal dengan nama Al-Qulais, tinggi gerejanya. Dipersembahkan oleh Abroha untuk menebus kesalahan karena dia telah membunuh temannya. Tidak hanya itu, gereja yang dibangun Abroha ini ingin Abroha jadikan sebagai pusat peradaban ibadah yang ada di Jazirah Timur Tengah atau Arab. Maka diumumkanlah adanya gereja ini ke depan orang-orang kota Mekah pada saat itu melalui utusannya. Orang-orang Mekah yang saat itu sudah punya Ka'bah dikasih tahu bahwa di negara Yaman ada sebuah gereja yang sangat tinggi yang dibangun oleh raja namanya Abroha, yang digunakan untuk mengalihkan ibadah yang awalnya di kota Mekah menuju negara Yaman. Jadi membuat tempat ibadah tandingan dengan membangun gereja yang sangat tinggi. Orang Arab nggak terima diri jamaah sekalian. Kita sudah punya Ka'bah, kok mereka buat gereja untuk menandingi kota Mekah? Nggak bisa. Orang Arab nggak terima. Akhirnya ada seorang Arab berjalan dari Mekah ke arah Yaman untuk ketemu dengan Abroha. Karena orang Makkah itu sudah jengkel, mangkel, tidak suka dengan adanya gereja di negeri Yaman. Orang Mekah ini, mohon maaf, buang air besar dengan sengaja di tengah gereja yang dibangun oleh Abroha. Awalnya seperti itu. Tidak terima Abroha. Ini siapa? Saya bangun gereja tinggi-tinggi untuk tempat ibadah orang Nasrani, kok malah dikasih kotoran manusia. Akhirnya dicari Abroha, siapa orang yang buang air besar di tengah gereja yang saya buat. Setelah diteliti oleh pasukan-pasukannya, ternyata betul yang ngasih kotoran, yang buang air besar di gerejanya Abroha adalah orang Mekah pada saat itu. Belum ada Islam, karena Nabi Muhammad belum lahir.
Tidak terima Abroha. Langsung Abroha mencari hewan yang dinamakan sebagai al-fil, gajah. Gajah ini Abroha datangkan dari Afrika. Dan orang Arab pada saat itu tidak tahu dengan hewan gajah. Nggak ada gajah di padang pasir. Maka orang Arab ketika lihat gajah heran sekali. Berjalanlah Abroha dengan ribuan pasukannya beserta gajah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang gajahnya berjumlah 8, ada yang mengatakan jumlahnya 9, ada yang mengatakan jumlahnya 12. Kita ambil yang paling sedikit, 8 ekor gajah didatangkan oleh Abroha dari Ethiopia, Afrika untuk menyerang kota Mekah. Gajahnya itu dibawakan rantai. Jadi satu gajah dengan gajah yang lain itu diikat dengan rantai di atas punggung gajah itu. Ya, itulah jahatnya Abroha. Abroha itu tidak hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi rantai-rantai itu kata Ibnu Katsir mau digunakan Abroha untuk mengikat Ka'bah, kemudian Ka'bahnya ditarik dengan gajah, akhirnya dicongkel Ka'bahnya. Niatnya Abroha seperti itu. Berjalan berbulan-bulan gajahnya dengan ribuan pasukan Raja Abroha, sampailah tiba di kota Mekah, Bapak Ibu sekalian. Ketika sampai di kota Mekah, singkat cerita Abroha itu ketemu dengan orang namanya Abdul Muthalib. Ini sebelum masuk di kawasan kota Mekah, di pinggiran kota Mekah, sebelum masuk ke pegunungan di wilayah kota Mekah, ketemu orang namanya Abdul Muthalib. Sinten Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abroha kaget. Ada orang sangat tampan, Abdul Muthalib terkenal sangat tampan. Maka dari itu anak dan cucunya Abdul Muthalib tampan luar biasa. Nabi Muhammad, Abdullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau Abu Lahab, Ali bin Abi Thalib, cucunya Abdul Muthalib dan anaknya luar biasa, tampan-tampan. Karena Abdul Muthalib gagah. Karena kegagahan Abdul Muthalib ini dengan mempunyai hewan ternak unta yang jumlahnya 200-an ekor, Abroha berhenti. Ya, karena karisma seorang Abdul Muthalib, Abroha berhenti, tanya, siapa namamu? Jawab, Abdul Muthalib. Tujuanmu apa? Kata Abdul Muthalib, datang ke sini dengan hewan-hewan seperti ini. Abroha langsung sampaikan, saya mau menghancurkan kota Mekah. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil, saya adalah orang yang mempunyai unta. Wallahu Rabbul Bait, dan Ka'bah itu ada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Abdul Muthalib. Saya di sini, kata Abdul Muthalib, hanya mengingatkan bahwa saya ini orang biasa. Saya hanya memiliki unta, tapi yang kamu serang itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abroha mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menghancurkan kota Mekah beserta dengan Ka'bahnya. Berjalan. Ketika masuk pegunungan kota Mekah, karena kota Mekah itu kan diitari dengan hampir semuanya gunung. Ka'bah itu kan kecil di tengah pegunungan kota Mekah. Ketika mau masuk menyerang Ka'bah, itu ada gajah yang paling besar dari Abroha. Mohon maaf nih, namanya Mahmud. Nama gajahnya Abroha yang paling besar itu namanya Mahmud, itu raja gajahnya. Tiba-tiba pimpinan gajahnya itu tidak mau jalan. Hadirin jamaah sekalian. Padahal orang Arab sudah pergi semuanya di dekat Ka'bah, takut karena melihat hewan yang selama ini dia tidak tahu hewan apa itu, bagaimana cara melawannya, makannya apa, tidak tahu. Karena belum ada internet, Pak. Gajah itu apa?
Orang Arab tidak tahu, taunya unta, kuda, kadal gurun, kambing dan lain sebagainya. Gajah tidak tahu orang Arab. Kaget dengan semuanya lari meninggalkan daerah Ka'bah. Nah, ketika mau menyerang Ka'bah, gajah yang paling besar itu tiba-tiba berhenti. Abraha bingung. Tapi ketika gajah itu disuruh belok kanan, belok kiri, gajahnya berjalan. Mau kalau disuruh belok kanan, mau gajahnya. Suruh belok kiri, gajahnya juga mau. Disuruh mundur, gajahnya juga mau. Tapi disuruh maju nyerang Ka'bah, gajahnya tidak mau. Langsung duduk. Karena pimpinan Gajah Mahmud itu duduk, semua gajah di sekitarnya ikut tidak mau nyerang. Padahal orang Arab sudah ketakutan semuanya. Ini tinggal menyerang, hancurkan Ka'bah. Ya. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala tarmihim bihijaratin alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seekor burung gerombolan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan Tayron ababil. Di dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa burung itu datang dari laut. Ya, para ulama salaf mengatakan burung itu warnanya hitam, datang dari laut. Namanya burung bukan burung ababil gitu Pak Ibu. Karena di dalam Al-Quran ababil itu bukan nama burungnya. Nama burungnya sampai sekarang tidak tahu itu burung jenis apa. Ababil itu bahasa Arab karena dia datang bergerombolan dari semua penjuru. Itu bahasa Arabnya ababil. Misalkan ada manusia unjuk rasa datang dari semua penjuru dan berombolan, namanya juga ababil. Ya. Burung datang dari arah kanan, kiri, depan, belakang, semuanya jadi satu ke dekat arah Ka'bah, itu disebut sebagai Tayron ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung ababil yang kita sebut sebagai ababil itu masing-masing burung membawa 3 batu dari api neraka, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Ya. Akhirnya burung itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan batu yang dibawa burung itu karena sangat panas dijatuhkan oleh burung tersebut sampai kemudian menewaskan beberapa pasukan dan gajahnya. Dan di dalam kitab sejarah Abraha belum meninggal dunia karena batu neraka yang dibawa oleh burung ababil. Ya, jadi Abraha itu sempat lari, hadirin jamaah sekalian. Maka tidak disebutkan di dalam Al-Quran Abraha tewas, tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah tarmihim bihijaratin min sijil. Kenapa Pak? Kok saya malah lupa? Tayron ababil ka'asfin makul. Jadi bentuk manusia pasukan gajah, termasuk manusia pasukannya dari Abraha, itu bentuknya seperti daun yang dimakan oleh ulat, lubang-lubang. Karena saking panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa batu itu ketika dijatuhkan terkena kepala manusia tembus sampai, mohon maaf, kemaluannya. Itu batu yang dibawa oleh burung ababil. Tapi Abraha masih lari, hadirin jamaah sekalian. Bisa kabur, lolos, dan bukan meninggal karena tarmihim bihijaratin min sijil. Balik. Abraha itu sempat balik ke kota Yaman. Bayangkan, saking liciknya Abraha, dia kedepankan pasukannya agar dia bisa kabur, lari sampai di negeri Yaman. Tapi sebelum masuk ke negeri Yaman, tiba-tiba Abraha itu mengalami sakit yang luar biasa di tengah jalan. Sedikit demi sedikit anggota tubuhnya hilang. Mulai dari jarinya hilang, tercecer di jalan.
kemudian tangannya hilang, jari kakinya hilang, lututnya hilang, sampai kemudian di dekat gerejanya itu Abraha baru meninggal dunia. Jadi Abraha meninggal itu sebetulnya bukan karena tarmihim bihijaratin min sijil. Ini bentuk bahwasanya bukti Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Ka'bah, memuliakan kota Mekah karena ingin melahirkan seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, Allah pernah bersumpah dengan Rabb hadzal bait, bahwa yang miliki Ka'bah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Ka'bah itu dihancurkan, diserang oleh apapun. Tahun 1970, kalau panjenengan pernah baca atau ingat, ada seorang serangan yang luar biasa di dekat kota Mekah, sampai menewaskan 200-an orang karena ada seorang yang menembaki para penjaga Ka'bah dan ingin menghancurkan Ka'bah dari sekte radikal yang luar biasa, tapi tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Sampai banyak jamaah Masjidil Haram yang meninggal dunia 1970-an. Dengan pandemi pun Ka'bah nggak bisa sepi, hadirin jamaah sekalian. Sekarang juga bangkit lagi dengan pertumbuhan yang luar biasa. Artinya Ka'bah itu memang yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjaga Ka'bah juga Allah Subhanahu wa taala. Mau dipakai teknologi secanggih apapun, karena Allah sudah sampaikan Rabb hadzal bait, saya yang memiliki Ka'bah ini. Maka ya mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekali tapi berkali-kali untuk pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena kisah ini sangat masyhur Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi Muhammad sebelum tahu surat Al-Fil, Nabi Muhammad pernah dikasih cerita oleh kakeknya, oleh orang-orang di dekatnya. Nabi Muhammad, kamu itu sebelum lahir kota Mekah pernah diserang oleh tentara gajah Abraha dan diselamatkan oleh burung ababil, karena orang Arab tidak tahu kalau yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun Al-Fil baru tahu orang Arab, oh yang menyelamatkan dulu itu bukan burung biasa, tapi burung yang tarmihim bihijaratin min sijil, yang diutus khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan burungnya hanya sekali itu. Maka panjenengan sekarang cari atau browsing burung ababil seperti apa di kebun binatang, ada tidak? Tidak ada Pak Ibu. Ya, hanya sekali itu munculnya, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, jadi burung kemudian hilang lagi untuk menyelamatkan kota Mekah yang kita semuanya cintai. Maka orang Arab kemudian heboh Bapak Ibu. Kota kita dilindungi oleh oleh gerombolan burung yang membawa batu, yang batu itu dilempar kemudian menewaskan orang-orang yang akan menyerang Ka'bah. Itulah yang membuat orang kafir Quraisy Mekah sombong. Karena kesombongan itu tadi, Allah turunkan surat namanya Al-Quraisy. Maka orang Mekah itu kalau jualan di mana-mana tidak ada yang ditakuti ya Pak Ibu. Orang begal di tengah jalan, zaman dulu kan banyak begal. Kalau perjalanan itu sendiri di tengah padang pasir udah pasti dibegal orang. Maka kalau para sahabat zamannya Nabi itu kalau berjalan hijrah bareng-bareng Pak. Ya, karena pada saat itu kejahatan luar biasa. Kalau ada orang Arab dia berdagang ke Syam, ke Hijaz, ke Yaman, kemanapun penjuru Arab, kalau ditanya oleh orang, kamu orang mana? Mekah. Saya orang Mekah. Oh, yang tanya takut Bapak. Kenapa? Karena kotanya pernah ada sejarah dilindungi oleh burung ababil. Jadi orang Mekah kemana-mana itu aman. Tidak ada yang mencelakai, tidak berani, karena punya sejarah yang luar biasa dengan dihancurkannya Abraha melalui Tayron ababil,
burung ababil. Jadi orang Mekah itu luar biasa. Tapi sayang tidak ada satupun orang kafir Quraisy pada saat itu yang meyakini bahwa burung itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini hanyalah fenomena alam biasa, bukan Allah yang melindungi. Tapi ya kebetulan ada burung kemudian membawa batu yang panas dan melindungi Ka'bah ini. Itu membuat orang Mekah menjadi sombong. Maka tidak ada satupun daerah sekitar Mekah yang berani dengan orang Mekah pada saat itu. Orang mana Mekah? Ampun mereka takut dengan burung ababil, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak menyadarkan orang Mekah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surat yang mulia. Tapi karena waktunya sudah sangat mepet, kita bahas di kesempatan yang akan datang, surat Al-Quraish. Maka kesimpulan terakhir hadirin jamaah sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu banyak ceritanya Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan menginginkan motivasi untuk ibadah, tentang kesabaran, syukur dan lain sebagainya, baca kisah yang ada di dalam Al-Quran. Syukur, baca kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam dan lain sebagainya. Sabar, kita baca Nabi Ayub alaihi salam. Keimanan, kita baca Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu yang taat kepada Allah, baca kisahnya Maryam dan Nabi Isa alaihi salam dan lain sebagainya. Maka kita yang punya anak, punya cucu, salah satu metode terbaik untuk menasehati adalah melalui kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan itulah pentingnya kita belajar terjemahan sekaligus tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bahwa Ka'bah itu mulia bukan karena burung ababil, tapi Ka'bah itu bisa mulia sampai sekarang ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dari segala macam ancaman yang akan terus memuliakan kota Mekah sampai hari kiamat itu tiba. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.